Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galang Aga Fergiawan dengan NIM 23050400053 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan multimedia yang telah saya buat dengan judul membuat ulir dalam menggunakan tab. Yuk langsung saja. Nah, di sini ada tombol start untuk memulai multimedia ini. Klik saja bagian tulisan start. Nah, di sini ada menu utama. Isinya tuh ada pengantar, pengertian tab, bagian-bagian tab, langkah-langkah mengulir dalam, video tutorial, dan soal dan latihan soal. Nah, semisal kita ingin masuk ke menu pengantar, kita klik saja tulisan pengantar. Nah, akan muncul kayak gini. Semisal kita ingin kembali ke menu utama lagi, kita klik logo rumah sebelah kiri ini. Nah, semisal kita ingin masuk ke pengertian tab, kita klik saja. Nah, yang pertama tuh ada apa itu tab? Tab adalah sebuah alat pemotong atau cutting tool yang digunakan untuk membuat ulir dalam pada suatu benda kerja. Biasanya pada lubang yang sudah dibor sebelumnya. Proses pembentukan ulir menggunakan tab disebut tapping. Alat ini biasanya terbuat dari baja kecepatan tinggi, high speed steel HSS, atau karbida karena membutuhkan ketahanan aus dan kekuatan yang tinggi saat memotong logam. Nah, kalau sudah selesai, kita ingin kembali lagi ke menu utama, kita klik lagi logo rumah. Nah, masuk ke bagian tab, kita klik saja. Nah, di bagian tab tuh kalau kita ingin memunculkan materi, kita pilih salah satu pada tulisan ini. Semisalnya ada rahang pengunci, kita klik. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian tab. Yang pertama ada rahang pengunci. Rahang pengunci berfungsi menjepit bagian square pada tab agar tidak selip, menjaga posisi tab agar tetap center dan tegak lurus dengan benda kerja, serta menyalurkan torsi dari tab wrench atau mesin ke tab. Dengan cengkeraman stabil, rahang pengunci membantu menghasilkan ulir presisi dan mencegah kerusakan tab. Nah, misalnya kita ingin mengerti materi badan tengah, kita klik saja di bagian badan tengah. Badan tengah atau middle body. Badan tengah adalah bagian di antara pengunci dan pegangan. Fungsinya yaitu untuk mengikat tab agar tidak longgar, serta menjaga posisi tab tetap lurus supaya ulir yang dihasilkan rapi dan presisi. Bagian ini menentukan kualitas ulir sekaligus ketahanan tab terhadap beban potong. Lanjut saja ke pegangan atau handle, kita klik. Pegangan atau handle. Pegangan adalah alat bantu yang digunakan untuk menjepit dan memutar tab saat membuat ulir dalam. Fungsinya memudahkan pemberian torsi putar. Dengan adanya handle, operator dapat lebih mudah mengendalikan putaran maju mundur tab dan mengurangi resiko tab patah akibat salah arah atau torsi berlebih. Tanpa handle, proses mengulir akan sulit dilakukan dan hasil ulir bisa menjadi kurang baik. Nah, misalnya kita ingin ke sang, kita klik saja sang. Sang adalah bagian batang lurus yang terletak di atas ulir pemotong.
Bagian ini umumnya terbentuk silinder dengan ujung berbentuk kotak. Fungsi utama sang adalah sebagai pegangan atau tempat menjepit tab pada pegangan atau handle. Bagian kotak di ujung sang dirancang agar bisa dikunci dengan kuat, sehingga tab tidak berputar bebas atau selip saat digunakan. Selain itu, sang juga berfungsi menyalurkan torsi atau gaya putar dari handle menuju bagian pemotong tab sehingga proses membuat ulir dapat berjalan lancar. Selanjutnya kita ke len. Len adalah bagian sempit di antara dua alur pada ulir tab yang tidak ikut dipotong untuk jalur pembuangan. Fungsinya yaitu untuk menjaga kekuatan ulir pemotong, menahan beban potong, serta membantu mempertahankan bentuk ulir agar hasilnya presisi. Nah, kita masuk ke trit atau ulir. Trit adalah bagian bergigi spiral yang berfungsi sebagai pemotong utama untuk membuat ulir dalam pada lubang benda kerja. Bagian ini berbentuk sama seperti ulir baut, namun memiliki sisi tajam yang berperan sebagai mata potong. Fungsi utama trit pada tab adalah memotong material secara bertahap sehingga terbentuk alur ulir sesuai ukuran tab. Nah, kita lanjut saja ke chamber. Chamber adalah bagian ujung depan tab yang berbentuk tirus atau meruncing. Fungsi chamber adalah untuk mempermudah masuknya tab ke dalam lubang benda kerja saat awal pemotongan, mengurangi beban potong secara tiba-tiba, serta menjaga agar proses pembentukan ulir lebih halus dan tidak merusak material. Nah, setelah selesai kita ingin kembali ke menu utama, kita klik saja logo rumah. Nah, selanjutnya ke langkah-langkah mengulir dalam, kita klik saja di bagian tulisannya. Nah, seperti di bagian tab tadi, kita bisa memilih mana saja yang langkah keberapa yang ingin kita lihat. Kita klik saja pada tulisannya atau pada angkanya kita klik. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah mengulir dalam menggunakan tab. Langkah pertama adalah menentukan ukuran tab dan mata ber yang sesuai dengan ukuran baut atau skrup yang akan digunakan. Pemilihan ukuran yang tepat sangat penting agar ulir yang dihasilkan presisi dan kuat. Jika diameter mata ber terlalu besar, maka ulir akan menjadi longgar. Sebaliknya, jika diameter mata ber terlalu kecil, maka tab akan sulit masuk dan beresiko patah. Kita lanjut ke langkah kedua, kita klik. Langkah kedua menandai titik pengeboran. Nah, kita lanjut ke langkah ketiga. Benda kerja. Langkah ketiga adalah pengeboran. Lakukan pengeboran menggunakan mata ber dengan ukuran yang sudah ditentukan. Langkah keempat, kita klik. Langkah keempat adalah mempersiapkan tab. Langkah kelima adalah memasukkan ujung tab. Langkah keenam adalah memberi pelumas. Langkah ketujuh adalah memeriksa kualitas ulir. Memeriksa kualitas ulir dengan mencoba memasang baut atau skrup sesuai ukuran tab yang digunakan. Jika baut dapat dipasang dengan mudah, tidak longgar, dan tidak seret, maka ulir telah terbentuk dengan baik dan proses tapping berhasil dilakukan. Dan jangan lupa membersihkan gram-gram hasil tab. Nah, misal kita sudah melihat langkah-langkah mengulir dalam, kita ingin kembali, kita klik lagi logo rumah ini yang ada di sini sebelah kiri atas. Nah, masuk ke video tutorial, kita klik saja pada tulisan video tutorial. Perkenalkan, saya Galen Arga Bergiawan dengan NIM 23050. Di sini saya akan membuat video menggunakan tab. Tab seninya adalah M7. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik. Berikutnya adalah langkah ketiga. Langkah ketiga adalah proses pengeboran. Mempersiapkan tab. Nah, untuk langkah mempersiapkan tab tuh, untuk langkah kelima tuh kita masukkan ujung tab
putar searah jarum jam. Putar searah berlawanan arah jarum jam agar gerak. Nah, langkah selanjutnya kalau kita sudah mengetap, kita isi volume itu mengurangi. Nah, di sini kan cuma tutorial singkat. Nah, kalau emang belum paham, ingin masuk ke video tutorial lebih lengkap, bisa langsung klik saja link ini, akan masuk ke YouTube. Nah, di situ ada video tutorial lengkap dari mengulir dalam menggunakan tab. Nah, kalau sudah, kita akan kembali, kita klik logo rumah. Nah, selanjutnya ada latihan soal. Kita klik saja pada tulisan latihan soal. Nah, di sini tuh kita disuruh memilih jawaban yang benar agar bisa lanjut ke soal berikutnya. Semisal contoh, kalau kita salah akan muncul kayak gini. Nah, kalau ingin kembali lagi ke soal tadi, kita klik kembali. Nah, di sini tuh kita harus memilih jawaban benar agar lanjut ke soal berikutnya. Ini contoh jawaban benar tuh ini. Nah, terus ini, terus misal contoh lagi, kalau soal kita pilih jawabannya salah akan kayak gini. Nah, misal benar, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau sudah muncul kayak gini berarti tandanya udah selesai. Nah, kalau di sini tuh tombol kembali itu bukan kembali lagi ke soal, tapi ke slide terakhir atau penutup. Nah, jika dirasa kurang paham, ingin kembali ke menu utama, kita klik saja logo rumah ini, akan kembali ke menu utama. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.